Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Garasi Mobil Semarang. Oke bosku, kembali lagi bersama saya Robi di channel otomotif paling jauh di Indonesia, Garasi Mobil Semarang bosku. Oke bosku, sudah lama sekali, beberapa hari ini mungkin sudah 1 minggu lebih saya tidak update konten ya, karena kebetulan itu padat sekali pekerjaan dan baru bisa update pekerjaan dan video kali ini. Nah ini kita ada project Innova menolak tua, tapi bukan kami yang mengerjakan awalnya. Jadi ini unit mobil punya Om Joko dari Bogor, mempercayakan Garasi Mobil Semarang untuk restorasi ulang, merapikan ulang, perbaikan, all modification dari eksterior mesin dan interior. Jadi eksterior, mesin, dan interior kita sentuh. Jadi melibatkan beberapa divisi. Pertama, divisi mesin untuk service all general check up, dari mesin, kaki-kaki, rem 4 roda. Divisi bengkel cat modification Garasi Mobil Semarang untuk merestorasi eksterior ulang, merapikan eksteriornya. Jadi ini unit mobil sudah di-upgrade di sana ya, di Bogor. Hasilnya tidak rapi, semberawut. Nah, akhirnya kita diberikan pekerjaan orang yang semberawut untuk menjadi sempurna lagi. Nah, ini kita rapikan ulang. Tetap basicnya ini kan 2008-9 V diesel matic ya. Sudah di-upgrade ke GNKI, Grand New Kijang Innova generasi tahun 2012, tapi tidak rapi. Akhirnya kita menyeting ulang, memperbaiki ulang, merestorasi ulang. Nah, setelah itu ada pekerjaan juga untuk dimodifikasi interior. Ada beberapa modifikasi di interior yang nanti kita akan bahas. Dan juga ada modifikasi di bagian lampu Pro 7 di bagian fog lamp. Nah, nanti setelah ini, teman-teman akan kita kasih lihat bagaimana project unit mobil ini dari awal sampai akhir. Kita pekerjaan ini, kita buat video detail, biar teman-teman semua menilai bagaimana hasil karya kami. Nah, buat teman-teman yang ingin cat full body, terutama untuk antrian cat full body, itu sudah sampai di bulan Desember. Ini kita syuting hari ini di tanggal 21 Juli ya. 21 Juli itu antrian sudah sampai di Desember. Jadi teman-teman yang memang ingin tim kami yang megang untuk pekerjaan restorasi body cat, ya mohon maklum untuk antri. Karena kita sebulan itu cuman terima sekitar 4-5 mobil doang. Udah mengerjakan sesuai kemampuan. Jadi kita sebulan cuma terima 4-5 mobil, ya udah segitu doang kemampuan kami. Ya udah teman-teman harus antri. Nah, antrian itu sudah sampai di Desember, dan di Desember itu juga sudah ada yang booking 2 konsumen. Berarti tinggal sisa slot Desember, saya open 4 aja lah. Tinggal sisa slot 2 mobil. Jadi teman-teman yang ingin dikerjakan di tahun ini di Desember, monggo silakan WhatsApp aja ke nomor yang ada di deskripsi channel YouTube Garasi Mobil Semarang. Yuk, cekidot, tonton proses pekerjaan mobil ini dari awal sampai akhir. Oke bosku, di sini Garasi Mobil Semarang bosku. Jangan lari bos. GMS Auto Service mempersembahkan. Oke bosku, jadi kali ini di Garasi Mobil Semarang ada project unit mobil konsumen kami punya Pak Joko dari Bogor yang mempercayakan Garasi Mobil Semarang untuk merestorasi unit Innova beliau ya. Nah, sebelum memasuki divisi bengkel cat Garasi Mobil Semarang, unit mobil ini ada permintaan untuk service all general check up dari mesin, kaki-kaki, dan rem 4 roda. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bagaimana tim kami menangani untuk perbaikan atau servis di bagian mesin, rem, kaki-kaki ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat beberapa spare part yang sudah kita siapkan ya. Nah, unit mobil ini ada beberapa peremajaan setelah dilakukan pengecekan. Itu filter udaranya dia sudah pakai racing. Jadi cuman kita lakukan pembersihan aja. Ini basicnya diesel tipe P. Mesin udah dimodif
cumi-cumi nih, udah di remap, udah dikasih intercooler juga ya. Nah ini Pak Yetno sedang melakukan pembongkaran intake manifold, EGR, throttle untuk membersihkan bagian saluran intake ya. Ini throttle intake sudah dilepasi. Dan ini unit mobil juga sudah dimodif delete EGR bosku. Nah setelah dilakukan pengecekan, pertama kita cek di bagian roda belakang. Kampas belakang aman, Dut? Aman ya, cuma dilakukan servis rem 4 roda. Dan juga tromol aman ya, tidak ngantong atau luka ya. Paling nanti dilakukan treatment servis. Ini laker juga aman ya, tidak ngorok. Shockbreaker karo peres modifan ya, Dut ya. Terus yang bagian depan, Dut? Bagian depan ini shock juga udah gantian, per juga udah gantian. Kaki-kaki aman ya. Dari ball joint, rack end, long tie rod semua aman ya. Aman semua. Cuman ada kendala ini ya, Dut ya. Setelah dilakukan pengecekan, lakernya ngorok. Ini lakernya ngorok bosku. Kanan kiri semua. Nah suaranya denger ya teman-teman ya, ngorok ya. Terus disc brake-nya juga luka nih. Makanya nih kalau kecepatan tinggi, apabila direm, pasti setirnya bergetar. Karena disc brake-nya luka. Nanti kita akan lakukan bubut disc brake ini. Terus kampas rem juga ada tipis nih bosku. Kampas rem tipis, nanti kita akan ganti bendik biru ya. Terus laker ini juga udah kita siapkan spare partnya ini. Laker roda ini. Nanti kita akan lakukan pengepresan ya. Nanti dipres, dimasukkan ke bagian dalam ini bosku. Nah setelah itu kita lakukan servis itu seperti biasa. Penggantian oli PTT 10W30 7 liter, brake cleaner, karburator cleaner, filter oli, diesel purging, nanti dilakukan purging ketika finishing akhir. Dan ini filter solar ya, yang lama ini udah kotor nih. Nah inilah treatment yang akan kita lakukan di unit mobil ini. Nah di sini kita lihat kan di bagian intake yang cukup kotor ya ini ya bosku, teman-teman bisa lihat tuh. Di bagian intake manifoldnya cukup kotor nih bagian dalam. Nanti kita akan bersihkan agar mobil kembali prima lagi bosku. Jadi treatment yang kami terapkan pada unit mobil ini seperti itu. Sebagai bukti autentik ya video ini. Teman-teman bisa menilai lah bagaimana tim GMS melakukan pekerjaan-pekerjaan mobil konsumen. Thank you. Oke bosku, jadi ini Innova Project restorasi eksterior body cat ya plus interior. Nah unit mobil ini sebelumnya sudah dimodif atau di-upgrade di Bogor ya, karena ini orangnya konsumen kami orang Bogor. Tapi hasilnya nggak karuan, nggak rapi. Akhirnya diperintahkanlah GMS untuk mengerjakan ulang ya. Jadi kerja 2 kali, keluar biaya 2 kali. Ini basicnya tipe V 2009. Sudah di-upgrade Grand 2012. Nah, di sini pertama kita lihat kan di eksterior depan. Ini cukup lucu karena apa? Body kit depan ini di model paten bosku. Jadi di dempul nih di model paten ini. Lucu, ndak rapi sekali nih bosku. Terus nih bumper juga upgrade-nya ndak rapi. Kap mesin ini ndak bisa ditutup nih bosku. Coba mas Pak. Kap mesin ndak bisa ditutup nih. Nah, ndak bisa ditutup karena pangkonnya, dudukannya lepas nih. Teman-teman bisa lihat. Dan ini upgrade-nya nggak rapi sama sekali. Ya, ini kita diberikan tugas untuk merapikan lagi, mempercantik lagi. Ini di paten ini bumpernya ini, body kit paten, termasuk body kit samping ini di paten ini, di paten ini loh bosku. Jadi benar-benar modelnya di scrub ini, di paten semuanya. Kap mesin juga udah lebar-lebar nih, cukup parah dan memprihatinkan ya. Padahal ini tipe V diesel ya. Nah ini kami diberikan project untuk merestorasi penampilan dari mobil ini ya bosku. Terus bagian mana we mas Pak yang perlu bekerok nanti? Bagian kiri. Bagian kiri ya. Ini termasuk body kit belakang nih loh. Di paten bener-bener gak ada nut antara bumper sama body kit. Nah ini ada pengerjaan kerok ya. 2 panel ini. Bagian lambung kiri sama
Pintu ya. Terus ini interiornya juga sudah kita cicil, copotin semua. Sudah kita kirim ke tukang jok. Ya. Interiornya sudah kita kirim ke tukang jok GMS untuk dikerjakan. Jadi biar jadinya bareng, interior jadi, eksterior beres, 30 hari kerja kekejar. Karena proyek mobil ini cukup banyak, perintilannya banyak sekali. Nah, di sini kita lihatkan dulu penampilan eksteriornya ya bosku. Bagaimana before-nya yang tidak rapi dan body cat-nya tidak karuan. Oke bosku, jadi seperti itu aja. Tonton bagaimana hasil akhir project dari unit mobil ini. Thank you. GMS Divisi Bengkel Cat dan Modifikasi mempersembahkan. Oke bosku, jadi kali ini unit Innova ini kita setting ulang untuk body upgrade-nya yang tidak rapi. Dan ini ada permintaan konsumen untuk penggantian bumper depan belakang, termasuk bracketnya agar bumpernya itu rapat lagi ya. Nah setelah itu kita lanjut membongkari semua spare part yang ada di eksterior, dari handle pintu, karet-karet, apapun yang menempel di bagian bodi eksterior kita lepasi dulu, karena selanjutnya akan melalui untuk proses pendembulan. Nah di sini kita pasrahkan kepada Cak Sud, sang maestro dempul kami, yang sudah berkecimpung di dunia perdempulan kurang lebih 25 tahun lebih, karena usia beliau juga udah 50 tahun lebih ya. Nah, seni perdempulan seperti ini juga membutuhkan keahlian khusus. Tidak semua tukang sanggup atau mampu membuat bodi mobil dengan dempul itu bisa flat tanpa bergelombang. Memang bosku, Cak Sud ini adalah tenaga yang sangat mahal di kami. Tapi mau bagaimana lagi ya, kita harus mempertahankan kualitas ya. Kita ada harga ada rupa lah, intinya seperti itu. Karena seni keahlian body cat itu benar-benar memerlukan keahlian khusus. Nah di sini Cak Sud mengolah perdempulan bodi mobil ini membutuhkan waktu sekitar 3-4 hari. Setelah mobil ini semuanya selesai didempul, nanti akan dilakukan proses pengamplasan. Oke bosku, jadi kembali lagi ke konsep dan budget konsumen ya. Karena ini permintaan konsumen tidak dilakukan kerok full ya. Karena kalau pengerjaan dengan kerok full body lamanya, body cat lama itu dikerok full, itu akan memerlukan biaya yang cukup ekstra besar dan juga waktu yang cukup lama ya. Jadi kembali lagi, semua pekerjaan di kami itu tergantung budget dan konsep dari konsumen. Nah di unit mobil ini tidak dilakukan full kerok, paling kita memilah-milahi bodi-bodi yang dempulnya yang lama jelek itu kita lakukan gerenda ya. Kita habiskan dengan gerenda, baru kita timpa lagi dengan dempul. Jadi seperti itu bosku, sedikit pemahaman ke konsumen. Kenapa di Mas Robi kok ndak dikerok? Kembali lagi ke budget dan konsep konsumen. Di sini pun kita memberikan kualitas. Ketika mobil tidak dilakukan kerok full, kita lakukan double epoxy agar cat yang lama itu tahan lama dan kualitasnya tetap terjaga. Nah di sini di video ini diperlihatkan teman-teman bagaimana step by step pekerjaan kami. Setelah selesai perdempulan aja, di sini kita lakukan penjemuran dulu. Dan dijemur ini tuh minimal kalau cahaya mataharinya bagus, minimal 1,5 hari lah. Tapi kalau cuaca lagi mendung, kita biarkan minimal 2 hari. Nah, setelah selesai dijemur dempulnya itu, kita akan melalui proses untuk epoksi. Nah, proses epoksi di kami itu kita lakukan 2 step dan menggunakan 2 bahan. Epoksi step pertama, kita menggunakan epoksi primer. Nah, epoksi primer ini karakternya keras, sangat keras. Nah, 2 epoksi ini kami lakukan agar kualitas cat yang nanti kita timpa, cat baru yang kita timpa, itu tahan lama, tidak ngedrop
ketarik dengan cat yang lama. Karena kita nggak tahu mobil ini sebelumnya sama owner mobil itu dilakukan pengecatan dengan bahan yang bagus atau jelek. Nah, akhirnya demi menjaga kualitas kami dan nama baik kami, kita melakukan epoksi 2 step. Nah, di sini epoksi yang kedua kami lakukan adalah epoksi filler. Setelah dilakukan epoksi 2 step, nanti proses berikutnya kita lakukan jemur lagi. Nah, di sini teman-teman tuh bisa menilai loh. Seperti ini, step by step, tahap demi tahap, bagaimana proses pengecatan di GMS. Nah, dijemur itu minimal 1 harian lah. Jadi benar-benar biar epoksi itu keringnya tuh maksimal. Setelah itu nanti kita akan lakukan proses pengamplasan dan pemilahan ulang. Nanti kan teman-teman bisa dilihat itu di video ada dempul-dempul hijau sedikit. Itu setelah dipilah-pilah ulang atau dicek ulang apabila ada yang kurang flat atau kurang maksimal, kita dempul tipis lagi. Nah, setelah itu mobil akan melalui proses pengamplasan. Oke bosku, jadi ini unit mobil sudah masuk di ruangan cat GMS. Proses untuk masking, penutupan bagian-bagian panel yang tidak dicat dengan menggunakan masking plastik dari kami. Setelah ini akan melalui proses cat dasaran 3 lapis, cat utama black attitude 3 lapis, dan top coating HS premium 3 lapis. Nah, saat proses pengecatan, mohon maaf, kita cuma tampilkan sekilas video saja karena saat proses pengecatan itu juga kita akan melakukan syuting video cukup berat karena pastinya lensa kamera tidak bisa atau tidak memumpuni ketika proses pengecatan ya bosku. Jadi seperti itu. Nah, di sini tak lihatkanlah sekilas setelah proses dasaran cat, ini kamera kita syuting melingkari mobil. Terus kita cat utama black attitude, kita syuting melingkari mobil. Nanti juga ketika kita setelah selesai proses top coating 3 layer, kita perlihatkan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ini mobil sudah dilakukan penembakan top coating 3 lapis dengan bahan HS premium. Dan lihat nih teman-teman, hasilnya wet look, glossy, basah. Ini belum dilakukan proses pemolesan ya, hasilnya sudah sebasah ini bosku. Nah, nanti mobil ini akan melalui proses selanjutnya seperti proses pengamplasan, pemolesan, pemasangan spare part, proses finishing akhir. Nanti akan kita perlihatkan setelah ini. Oke bosku, jadi sedikit penjelasan dari saya seperti itu aja. Silakan teman-teman tonton dan nikmati proses pekerjaan dari divisi bengkel cat modification Garasi Mobil Semarang bosku. Di sini Garasi Mobil Semarang, jangan lari bosku.
GMS Salon Detailing mempersembahkan. Oke bosku, jadi mobil Innova setelah selesai pekerjaan di bengkel cat GMS, ini ada permintaan finishing untuk salon detailing khusus ya ini ya. Jadi yang mengerjakan ini tim salon detailing khusus. Keluar dari GMS itu sudah bersih, tapi ada permintaan konsumen untuk finishing akhir agar lebih detail lagi. Makanya kita akan panggil tim salon detailing kami untuk pekerjaan finishing akhir. Nah, di sini untuk pekerjaan salon detailing GMS kita menggunakan beberapa step obat yang nanti akan kita treatment di pekerjaan mobil itu. Pertama untuk kompon kita menggunakan kompon finishing Mezerna. Terus juga ada kompon dari Maguire. Nah, di sini teman-teman yang paham obat-obat detailer pasti tahu merek Mezerna dan Maguire ini bukan merek murahan. Dicek aja di online. Satu botol Mezerna seperti ini tuh harganya 350.000 dan Maguire ini harganya jutaan. Satu botol ukuran 4 liter ini 2,5 juta. Nah, obat inilah yang kami akan terapkan untuk finishing di bagian eksterior. Di interior kita menggunakan obat untuk menghilangkan noda membandel. Kita ada D10 multipurpose konsentrat sama anti noda blasting. Ini adalah beberapa contoh obat yang kami terapkan untuk pekerjaan salon detailing. Ini teman-teman bisa lihat video sebelumnya kan mobil itu sebenarnya udah dilakukan cuci door smear, mesin juga udah di cleaning, tapi cleaning biasa bukan detailingnya. Ini sebenarnya mesinnya udah bersih, tapi permintaan konsumen pingin salon detailing. Jadi agar lebih detail, finishing keluar dari kami, oke, kita kerjakan. Nah, kalau ada permintaan untuk salon detailing seperti ini, ada budget tambahannya, ada biaya tambahan. Jadi treatment salon detailing yang kita terapkan untuk finishing mobil ini, eksterior kita poles finishing akhir, interior kita salon, jok-jok kita lepasi, termasuk ruang mesin. Untuk kolong-kolong bawah sudah dilakukan cuci door smear kemarin bosku. Nah, di sini teman-teman bisa lihat tim salon detailing kami melakukan pemolesan akhir agar hasilnya maksimal. Nah, di interior jok dilepasi semua. Kemarin ini kan ada permintaan untuk jok dilakukan cover jok 3 baris, cover lantai, cover dashboard, modif setir, sama water printing boot panel ya. Finishingnya kita lakukan salon agar benar-benar detail, termasuk plafon. Nah, kemarin ini kisi AC atas ini juga pada rusak. Ada permintaan untuk ganti kisi AC 4 biji. Nah, ini untuk jok sudah kita custom dengan desain pilihan konsumen ya. Finishingnya kita lakukan salon detailing pada panel-panel interior, panel plastiknya ini ya yang berwarna krem. Kita lakukan cleaning detail. Jadi inilah treatment yang kami terapkan untuk mobil konsumen ya. Innova V Diesel 2009-2008 ini facelift airbag yang sudah dilakukan upgrade modifikasi jadi bentuk Grand 2012 dan sudah kita lakukan repaint full body. Jadi seperti itu ya bosku. Teman-teman nantikan hasil akhir dari hasil karya kami di Innova ini. Thank you. Oke, jadi kali ini kita treatment untuk proses cleaning di bagian ruang mesin menggunakan obat khusus ya Mas Arif ya. Nah, di interior ini pekerjaan sudah selesai bosku. Eksterior juga sudah selesai. Tinggal finishing akhir. 3, 2, 1, and you can see.
Oke bosku, jadi tadi teman-teman sudah melihat ya, sekitar ada hampir 30 menit proses dari awal sampai akhir penampilan before unit mobil itu, proses kerja kami dari tim mesin, tim cat, tim interior, terus tim lampu mengerjakan unit mobil ini. Nah, di sini kita akan review sedikit apa saja yang sudah kita kerjakan di unit mobil ini. Nah, ini mobil ini tuh pekerjaannya cukup banyak. Nah, makanya saya tuh ingin detail agar setiap pekerjaan dari unit mobil konsumen itu tidak ada yang terlewat. Nah, makanya saya buatkan list kerja seperti ini. Nah, ini tuh list kerjanya full, bosku. Ada sekitar 21 item pekerjaan ya. Nah, di sini ada beberapa spare part yang minta diganti, apa saja pekerjaan-pekerjaannya dari tiap mobil. Itu kita tulis di sini, bosku. Ya. Jadi ini nanti saya fotokopi itu biasanya ya. Saya fotokopi, terus saya bagikan ke salah satu semua tim saya yang ada di bengkel. Jadi ini mobil ini pekerjaannya ini. Jadi mereka megang satu list kerja agar tidak ada yang terlewat. Apalagi seperti Innova ini, pekerjaannya tuh kecil tapi banyak. Nah, makanya saya buat list kerja seperti ini agar detail. Yuk, kita putari dulu eksterior dari unit mobil ini, nanti sembari bahas apa saja pekerjaan di eksterior. Pertama, di video awal kita akan melakukan perapian ulang. Karena ini upgrade-nya itu nggak rapi, bumper nggak rapet, fender nggak rapet. Dan memang kondisi mobil di bagian depan itu pernah nabrak ya, tapi nggak parah. Akhirnya ada sedikit tulangan-tulangan yang geser, yang harus diperbaiki. Akhirnya kita setting ulang. Jadi pekerjaan pertama ketika mobil ini datang, kita merapikan penyetingan ulang untuk body upgrade-nya. Setelah itu baru kita request konsumen seperti ganti bumper, ganti headlamp. Karena headlamp sebelumnya tuh KW, jelek banget. Ini kita ganti headlampnya ori baru Toyota merek Ichiko, ori Jepang. Jadi seperti itu. Nah, kameramen silakan shoot di bagian penampilan depan biar teman-teman melihat eksterior di bagian depan. Nah, di eksterior bagian depan kita itu melakukan penggantian bumper depan, terus juga ada permintaan konsumen untuk request grillnya yang bawaan dia itu udah rusak. Ini kebetulan kita ada grill copotan di bengkel, kita ganti dan kita repaint. Nah, konsepnya tetap meninggalkan aksen chrome di bagian logo, grill dan list cap kita repaint hitam glossy. Nah, ini request konsumen. Terus juga pada bagian intercooler bawah, ini sebenarnya kemarin ini nggak ada mereknya ya. Saya buat sendiri mereknya Flag ini. Kameramen silakan dekatkan. Ya, ini kita buat sendiri, kita main repaint, kita tulisi Flag. Biar penampilannya agak macem lah. Orang yang punya diesel itu suka di upgrade-nya ke bentuk
GNKI Grand 2012. Karena apa? Ketika dimodif intercooler, dipasang di bagian bawah, akan terlihat di penampilan depan karena lower bumpernya dia modelnya lubang kisi seperti ini. Karena kalau Barong itu kan lowernya dia tertutup, lower bumpernya. Jadi seperti itu. Nah, di bagian depan, karena bumpernya itu tidak rapi, seberawut ya, akhirnya minta penampilannya dibuat 2012 V Luxury OM Look. Dibikin OM Look aja Mas Robi biar cakep. Oke, kita eksekusi. Nah, bumper depan ini biar rapi, kita ganti. Kita ganti baru, termasuk bracket bumper kita ganti biar rapet. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, bumper sudah jadi rapet lagi. Termasuk di bagian liner fender, ini kita ganti. Liner fender atau slabor ya. Liner fender ini kita ganti juga, bosku. Karena sebelumnya tuh liner fendernya udah pada sobek-sobek hancur. Nah, di eksterior depan itu beberapa spare part yang kita lakukan penggantian seperti itu. Termasuk ada permintaan konsumen untuk pemasangan fog lamp Pro 7. Nah, ini kita kasih fog lamp Pro 7 ya. Jadi inginnya itu penampilannya OM look. Jadi bentuknya depan headlampnya OM. Ingin terang, akhirnya kita ganti fog lampnya saja. Nah, seperti itu bosku. Jadi ini sesuai request konsumen ya. Pada bagian depan, itulah yang kami lakukan. Konsep dari modifikasi ya. Terus untuk hasil cahaya dari fog lamp, setelah ini kita kasih potongan video bagaimana hasil cahayanya ketika malam hari. Teman-teman bisa lihat hasil cahaya fog lampnya sama lampu utamanya jauh bosku. Jauh sekali. Lampu utamanya kalau nggak nyala ya, itu berbanding terbalik banget. Cukup pakai fog lamp, headlamp nggak dipakai aja sudah sangat membantu. Ya inilah kualitas lampu Pro 7 P735F yang kita instalasi. Nah, di sini kita lihatkan hasil cahayanya biar teman-teman semua nonton. Gila, Pro 7 bosku. Senggol dong, oke. Nah, di situ teman-teman sudah melihat bagaimana hasil cahaya dari lampu fog lamp ya. Dan konsep modifikasi di bagian depan sudah kita jabarkan. Lanjut ke bagian samping. Di bagian samping ada sedikit modifikasi. Pertama, spion ya. Jadi konsumen minta spionnya diganti spion ribbon retract auto flip. Jadi ketika kita lock, otomatis melipat bosku. Ya, ketika kita lock otomatis melipat. Nah, ini sesuai dengan request konsumen ya bosku. Jadi minta dibuat spion ribbon retract auto flip. Nah, terus ada request juga kecil-kecil nih seperti ini nih. Awalnya kunci orinya seperti ini. Diminta ganti kunci lipat. Ya, dibuat lipat seperti ini. Akhirnya kita ganti cover kuncinya. Termasuk kita ngikir kunci baru. Oke bosku. Jadi ada beberapa lagi modifikasi yang nanti kita akan bahas ya. Setelah spion ribbon retract auto flip, kunci minta diganti cover model kunci lipat. Terus teman-teman bisa lihat untuk mobil ini pelek ketika datang itu dia udah pakai ini peleknya Camry ya. Dia jadi udah pakai pelek Camry model warna silver seperti ini. Makin maco dengan ring 17 ya. Jadi cakep penampilannya. Coba kalau pelek ini kita buat warna gunmetal atau hitam glossy atau hitam doff, wah makin cakep lagi nih penampilan mobil. Tapi ini kembali ke konsep konsumen sendiri ya. Nah, di bagian samping kita buat konsepnya pintu ini list pintu dilepas. Kita konsep model polos clean ya. Seperti biasa pelipit kaca 4 pintu diganti. Yuk kameramen mendekat. Ini pelipit kaca warna hitam polos bukan chrome sesuai request konsumen ya. Talang air slim juga sudah teraplikasikan. Nah, di sini kita akan memamerkan bagaimana hasil body catnya ya. Bener-bener flat, tidak bergelombang. Hasil dempolannya dari Caksut itu bener-bener istimewa. Dan kameramen mendekat coba. Pantulannya dulu bisa buat ngaca. Bener-bener wet look sekali. Nah, inilah kualitas dari pekerjaan kami ya. Diperlihatkan video step by step proses pekerjaan dan hasil akhir kita review. Jadi teman-teman bisa menilai sendiri. Nah, untuk di bagian samping tetap mengaksenkan chrome di bagian handle pintu karena ini basicnya Innova V, handle pintu bawaan aslinya chrome. Jadi tetap meninggalkan aksen chrome di handle pintu. Nah, ini mobil di video awal teman-teman kan melihat body kitnya
body kit abal-abalan ya. Akhirnya kita buang semua body kitnya, terus kita ganti baru body kit luxury. Jadi cuman main body kit samping saja kanan kiri, side kit ya, main side kit aja kanan kiri. Jadi bener-bener konsepnya OM Look V-Look 2012, V-Look GNKI 2012. Jadi OM Look saja. Jadi seperti itu. Penampilan bodi eksterior sudah klimis ya, pastinya diimbangi dengan interior yang harusnya disentuh modifikasi. Nanti kita akan review juga di bagian interior. Yuk lanjut di penampilan belakang dulu. Nah, di penampilan belakang di sini kita suguhkan beberapa modifikasi yang kita aplikasikan. Pertama, untuk terang led aslinya chrome kita repaint hitam glossy. List kaca kita repaint hitam glossy. Spoiler tetap menggunakan orinya, tidak diganti model luxury ya, sesuai permintaan konsumen. Nah, untuk stop lamp kanan kiri ini kita ganti baru karena stop lamp yang lama itu udah jelek bosku, stop lampnya. Terus bumper belakang juga kita ganti baru karena bumper belakangnya pecah dan body kitnya dia modelnya dipaten, dibaut. Akhirnya kan ketika dilepas body kitnya hancur semua udah. Akhirnya kita ganti bumper belakang termasuk bracketnya biar bisa rapat seperti ini. Ini bracket kita ganti kanan kiri biar bisa rapat. Di sini saya sampai memegang list kerjanya sembari bahas biar tidak ada miskomunikasi atau kesalahan ya bosku. Jadi seperti itu. Nah, di eksterior seperti itu aja konsep yang kita bahas. Sebelum masuk ke interior kita ke ruang mesin yuk. Teman-teman bisa lihat ke ruang mesin. Oke, kameramen ke depan kita bahas di ruang mesin. Nah, ini ada request konsumen untuk permintaan salon detailing. Jadi benar-benar detail. Setelah selesai dari tempat kami itu sebenarnya sudah bersih, tapi tidak detail seperti mobil di salon detailing ya. Tapi ini ada request untuk request tambahan finishing salon detailing. Di eksterior kita lakukan detailing lagi, interior di detailing, termasuk ruang mesin. Di sini teman-teman bisa lihat, kameramen bisa lihatkan kondisi ruang mesin yang sudah clean, sudah bersih. Benar-benar detail kita kerjakan. Jadi benar-benar mobil ini setelah melakukan repaint full body black attitude, penggantian bumper depan, bumper belakang, ganti grill, ganti bracket, ganti headlamp, ganti stop lamp, pasang fog lamp Pro 7, list cup mesin ini juga ganti, list cup mesin ini juga ganti, body kit, side kit kanan kiri ganti baru, terus apa lagi ini banyak sekali, banyak sekali bosku. Nanti juga akan kita bahas ya, apa saja yang kita modif di interior dan apa saja yang tambahan pekerjaan di interior ya. Nah, di sini kita sudah review di bagian ruang mesin. Termasuk ini kemarin ini nggak bisa ditutup kap mesinnya karena bekas nabrak depan tapi tidak parah. Akhirnya kita setel ulang, kita kenteng ulang, kita rapeti dan sekarang kap mesin sudah normal lagi, bisa ditutup ya. Sebelumnya nggak bisa ditutup bosku, karena kap mesinnya itu bagian bullheadnya itu apa namanya peok ya. Karena akhirnya kita setel ulang, kita benerin, jadi bisa normal lagi. Oke, untuk eksterior mesin semua sudah kita bahas. Selanjutnya kita akan membahas di bagian dulu kacanya 4 pintu agar pencahayaan di interior ketika kamera mengambil shoot video agar bagus. Nah, oke, kameramen bisa dari sini. Jadi ini kemarin ada request tambahan di bagian turbo timer. Sebelumnya belum ada turbo timer. Sekarang ini sudah ada turbo timernya ya. Itu sudah ada turbo timernya. Jadi ketika kita pencet stop, otomatis mati. Terus ada request footstep itu. Footstep pijaan kaki, pijaan istirahat kaki sebelumnya hilang. Request ke kami untuk dipasang lagi. Oke, kita pasang. Nah, di interior kali ini teman-teman bisa melihat modifikasi yang kami lakukan di bagian interior. Pertama, cover jok 3 baris. Ini menggunakan bahan MBTEC kulit halus dengan model desain sesuai pilihan konsumen. Desain atau model di kami itu ada banyak, ada ratusan desain. Biasanya saya kirim semua ke konsumen. Tinggal konsumen milih mana model desain yang diinginkan. Nah, di sini ada permintaan konsumen untuk model desain seperti ini
dengan balutan warna black, jahitan blue, dibalut kombinasi kain swisset ya. Dibalut ini kain dan karbon. Jadi elegan, sporty, mewah. Dengan interior warna krem, balut dengan jok warna hitam, semakin membuat penampilan mobil ini nyaman dan berkelas. Nah, di panel power window 4 pintu juga kita lakukan water. Jadi benar-benar kombinasi antara interior krem dan warna hitam. Termasuk di bagian panel AC, cover tape kita repaint hitam doff agar senada dengan dashboard. Ini karena dashboardnya kita lakukan cover dengan jahitan warna biru. Asli, cakep, simple tapi elegan. Terus shift knob matic juga kita cover, kepala konsol box kita cover, lantai bawah juga kita cover. Terus bagian setir kita modif, kita repaint black, dan kita retrim ulang dengan kulit warna hitam, jahitan hitam, dengan kulit modelnya dia halus bukan jeruk. Jadi bener-bener cakep bosku penampilannya. Nah ini kemarin juga ada request untuk penggantian laci atas karena laci atasnya pecah. Ini penyakitnya Innova, rata-rata pada pecah. Juga kita ganti, sudah kita lakukan penggantian. Jadi seperti itu. Nah kemarin juga ada request konsumen untuk kisi AC 4 biji ini juga diganti. Kisi AC belakang. Nah kalau ganti kisi AC ini juga agak repot. Karena ganti kisi AC itu harus nurunin plafon. Jadi plafon harus turun. Nah ini 4 kisi AC juga kita ganti. Jadi seperti itu bosku, pekerjaan yang telah kita lakukan pada unit mobil ini. Sudah semua ya, sudah saya bahas semua ya. Jadi itulah konsep modifikasi dari unit mobil ini. Dari penampilan eksterior, interior, mesin, lampu Pro 7, body cat, semua sudah kita bahas lengkap. Yuk lanjut di depan mobil sembari kita buat penutupan video kali ini ya. Jadi teman-teman bisa menilai sendiri bagaimana kualitas pekerjaan dari kami, bagaimana prosedurnya, step by step kita kerjakan unit mobil ini hingga secantik ini. Jadi hargailah pekerjaan kami. Jadi seperti itu bosku, buat teman-teman yang ingin booking, cus WhatsApp aja ke nomor yang sudah saya sediakan di bawah ini. Terima kasih sudah mengikuti dari awal sampai akhir Garasi Mobil Semarang. Thank you bosku, kita tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, thanks udah nonton channel kami Garasi Mobil Semarang. Untuk kalian jangan lupa ya guys untuk klik subscribe button and hit the bell icon biar kita semakin jaya. Like, comment, and share. See you next time.